ibu hati ini butuh bagaimana kedekatan itu dibangun dan mohon konflik ini dilokalisir ya. Cukup menohok ungkapan keprihatinan Lembaga Komisioner Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI atas prahara Ruben Onsu versus Sarwendah Tan yang kian memanas dan melebar belakangan ini hingga anak-anak juga ikut terekspos. Pihak KPAI menyayangkan prahara hak asuh anak antara Ruben versus Sarwendah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan seperti yang telah diusulkan pihak KPAI sebelumnya. Prahara antara dua idola di mata anak-anak ini bagi KPAI tidaklah elok, apalagi untuk dicontoh, belum lagi dampaknya terhadap tumbuh dan kembang anak-anak di kemudian hari begitu rumit dan pelik. Lantas, apa harapan dan pesan pihak KPAI dalam tahap mediasi selanjutnya yang kini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Apa pula alasan pihak Ruben Onsu di balik rencananya untuk dilakukan audit atas uang nafkah anak yang selama ini ia serahkan melalui Sarwendah Tan dengan nominal 200 juta hingga 260 juta per bulan. Lalu, hal menyentuh apa yang diposting Sarwendah terkait anak-anaknya di tengah praharanya dengan sang mantan Ruben. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara hak asuh anak antar Ruben Onsu versus Sarwendah Tan hingga saat ini masih bergulir memanas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagaimana tidak, konflik yang seharusnya hanya terkait gugatan hak asuh anak itu kini justru melebar, bahkan sampai aksi saling bongkar masalah atau aib pribadi. Kian berlarut dan melebarnya prahara Ruben versus Sarwendah ini pun mendapat sorotan dari Lembaga Komisioner Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Pihak KPAI dalam pernyataan yang disampaikan melalui Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan sangat menyayangkan apa yang terjadi pada prahara Ruben dan Sarwendah Tan terkait hak asuh anak karena tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, malah justru melebar kemana-mana. Di mana efek buruknya dari melebarnya prahara kedua orang tua ini adalah anak-anak ikut terekspos. Yang mana sebetulnya hal tersebut merupakan ranah privat. Jasra Putra pun menilai bahwa yang muncul pada hari ini adalah masalah pertengkaran antar kedua belah pihak, Ruben Onsu versus Sarwendah. Bukannya mereda, perang dingin kedua pihak justru memanas. Sehingga menurutnya kejadian tersebut tidak elok untuk dilihat dan dicontoh. Ini kesekian kalinya ya, tentu kami sangat menyayangkan ya konflik dampak perceraian ini ternyata tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya, dan bahkan melebar kemana-mana dan bahkan anak pun ya ikut terekspos dari situasi di mana sebetulnya ini adalah ranah privat ya, ranah keluarga gitu ya. Tapi lagi-lagi nampaknya sampai detik ini kan belum ada penyelesaian gitu ya. Nah, kami tentu berharap sebetulnya karena kami mendengar juga sedang berlangsung mediasi di pengadilan, kami jalan itu bisa ditempuh sebetulnya, salah satu langkah jangka pendek untuk memastikan penyelesaian isu pengasuhannya gitu ya. Dan ini tentu tidak elok ya bagi contoh-contoh keluarga Indonesia, bagi perlindungan anak kita, dan termasuk juga bagi ananda yang butuh pengasuhan ya, baik dari bapak maupun dari ibunya.
Seperti diketahui sebelumnya, baik Sarwendatan maupun Ruben Onsu sempat menyambangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI secara terpisah. Langkah tersebut diambil untuk berkonsultasi mengenai dinamika hak asuh anak dan tumbuh kembang anak-anak mereka di tengah prahara hak asuh anak yang kini memanas. Dalam pertemuan tersebut, KPAI mengungkapkan telah menawarkan 2 solusi konkret untuk meredakan dampak konflik terhadap anak. KPAI pun tak henti-hentinya mengingatkan bahwa setiap anak pada dasarnya sangat membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Tak peduli mereka sudah tidak lagi terikat pernikahan. Sebetulnya kami menawarkan satu mediasi ya. Tapi nampaknya fasilitas mediasi itu kan pada akhirnya dibawa ke pengadilan ya. Saya kira tidak ada masalah, yang penting penyelesaiannya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana memastikan akses bertemu sebetulnya. Karena konflik yang begitu panjang, yang tidak ada berkesudahan ini, yang terabaikan adalah pengasuhannya, pengasuhan anak maksud saya gitu ya. Kami menghimbau kepada orang tua untuk kembali fokus ya, untuk melihat kembali gitu ya, bahwa buah hati ini butuh pengasuhan yang terbaik, buah hati ini butuh bagaimana kedekatan itu dibangun, dan mohon konflik ini dilokalisir ya. Tak hanya itu, Jasra Putra juga berharap agar dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikutnya ada kesepakatan dari masing-masing pihak terkait apa yang menjadi tuntutan serta harapan masing-masing. Baik itu soal pembagian hari untuk akses berkumpul bersama anak-anak, soal hak nafkah anak, dan hak-hak lainnya. Hal-hal itu menurut pihak KPAI perlu didetailkan. Misalnya terkait akses bertemu anak, didetailkan juga soal berapa hari, dijemput di mana, hari dan jam berapa. Dan terkait nakah, diantaranya soal besaran nafkah setiap bulan. Kemudian Jasra Putra juga memberikan pesan untuk pihak pengadilan agar mendengarkan suara anak. Karena menurutnya suara anak itu bisa menentukan bagaimana pandangan mereka terhadap orang tuanya. Ya, karena dalam proses mediasi di pengadilan sebetulnya ini kan salah satu jangka pendek yang solutif sebetulnya. Mudah-mudahan mereka bisa bersepakat ya apa yang menjadi tuntutan dan harapan masing-masing. Nah, saya berharap di mediasi ini itu bisa didetailkan, termasuk juga soal akses bertemu tadi, karena di dalam akta notaris perjanjian yang pernah diserahkan pada kami itu kan tidak didetailkan gitu ya. Misalnya berbagi hari, oke, dari seminggu ada 4 hari dan 3 hari di pihak lain gitu ya. Tapi jam berapa dijemput gitu ya, di mana gitu ya, kemudian nanti diantar kapan gitu, itu kan harus didetailkan dalam proses mediasi. Dan termasuk juga yang harus juga ini masukan kami ya kepada pengadilan agar mendengarkan suara anak gitu ya. Karena suara anak itu nanti akan bisa bagaimana pandangan mereka kepada atau terhadap kedua orang tuanya. Pihak KPAI Jasra Putra juga menerangkan dampak buruk dari prahara antara kedua orang tua mereka yang sudah terikat pernikahan terhadap anak-anak mereka. Mengingat orang tua adalah idola anak-anaknya dan orang yang sangat dekat dengan anak-anak, maka apapun yang diucapkan ataupun perilaku kedua orang tua mereka akan berdampak bagi perkembangan mental dan kehidupan mereka ke depan. Karena itu pihak KPAI sangat berharap kepada kedua kubu Sarwenda dan Ruben Onsu agar cooling down dalam menghadapi masalah yang ada saat ini dan lebih fokus terhadap memberi pengasuhan terhadap anak-anak. Dalam hal ini, menurut pihak KPAI dibutuhkan dukungan dari keluarga besar atas keduanya dan juga anak-anak. Ya berpengaruh ya, karena dia melihat tokoh idolanya baik ayah maupun ibu ini kan orang yang sangat dekat dengan anak, orang yang apapun yang diucapkan atau perilaku apapun dia akan tiru. Nah, ini akan berdampak ke arah situ. Nah, oleh sebab itu saya mohon betul gitu ya agar calling down, kemudian agar
kedua belah pihak untuk kembali melihat buah hati ini gitu ya, untuk diberikan pengasuhan terbaik dan juga dukungan pada keluarga besar gitu ya. Kuncinya adalah tentu satu, dibangun komunikasi secara baik, kemudian yang kedua jalankan komitmen untuk memberikan pengasuhan terbaik bagi anak. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang ungkap alasan ingin mengaudit uang nafkah anak-anak yang selama ini diberikan melalui Sarwendah dengan jumlah 200 juta hingga 260 juta sebulan. Lantas, ada apa alasan dibalik rencana pihak Ruben mengaudit uang nafkah anak tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Kuasa hukum Ruben Onsu baru-baru ini menjawab pertanyaan mengenai pertanggungjawaban uang nafkah untuk anak-anak agar dilakukan audit. Terkait hal itu, Minola Sebayang mengungkap bahwa pada prinsipnya secara hukum, uang nafkah anak digunakan untuk kepentingan anak-anak, bukan untuk mantan istri. Menurut Minola Sebayang, jika sedikit saja uang nafkah itu digunakan bukan untuk kepentingan anak-anak, maka di sana sudah terjadi penyimpangan. Karena itu, Minola Sebayang menegaskan bahwa agar masalah terkait audit itu sendiri tidak hanya panas dibahas di media sosial, maka hal itu nanti akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam proses persidangan mediasi dengan pihak Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agar masalah audit ini tidak menjadi suatu masalah yang hanya di ruang publik dan di media sosial yang banyak bertanya tentang masalah audit itu, juga mungkin kami akan menjadikan ini salah satu topik yang akan kami bahas dalam proses persidangan. Jadi kalau misalnya sedikit saja digunakan bukan untuk pemeliharaan dan nafkah anak, berarti sudah menyimpang. Menyimpang dari ketentuan, menyimpang dari kepatutan, menyimpang dari semuanya. Rencana pihak Ruben Onsu akan melakukan audit terhadap uang nafkah anak yang selama ini diberikan Ruben Onsu senilai sekitar 200 juta hingga 260-an juta rupiah setiap bulannya punya landasan argumen yang kuat. Menurut Minola, hal tersebut dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang nafkah tersebut dan untuk melindungi hak anak-anak Ruben dan Sarwendah. Selain itu, menurut Minola, di mata hukum wajar-wajar saja ketika pasangan yang telah bercerai dan suami membiayai anak-anaknya lalu meminta untuk dilakukan audit. Seakan Minola Sebayang merasa janggal dengan pengeluaran 200-an juta sebulan yang diklaim Sarwendah selama berbulan-bulan sebelumnya untuk kepentingan anak-anak. Karena menurutnya, biaya yang diklaim untuk kebutuhan anak-anak yang masih di bawah umur tersebut sampai bisa menembus angka sebegitu fantastis, yakni 200 hingga 260 juta rupiah per bulannya. Sehingga Minola Sebayang Justeru mempertanyakan apakah pengeluaran demikian masuk di akal atau tidak. Minola Sebayang juga mengungkap bahwa ada beberapa kasus di mana uang nafkah untuk anak hanya mengalir ke walinya saja, tidak sampai kepada anak, sehingga menyebabkan anaknya terlantar. Pihak Ruben ingin melakukan audit, tampaknya lantaran pihaknya tidak ingin hal seperti itu terjadi pada anak-anaknya. Setiap uang yang diberikan kepada wali atau kepada orang yang mendapatkan hak asuh itu mempertanggungjawabkan, kan gitu. Setiap uang yang dia terima, dia pertanggungjawabkan kemana pengeluarannya. Sebenarnya ini kan juga untuk perlindungan kepada anak, bahwa anak betul-betul mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Karena uang pemeliharaan, uang nafkah itu kan hak anak. Karena banyak juga uangnya masuk ke walinya, tapi tidak sampai ke anaknya.
sehingga anaknya terlantar, kan begitu. Atau ya masuk ke walinya, tapi dipergunakan tidak seluruhnya untuk kepentingan anak, kan begitu. Jadi inilah yang dari beberapa waktu yang lalu kan sudah kami sampaikan. Ruben berulang-ulang tuh mempertanyakan perincian kebutuhan anak ini realnya seperti apa. Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya 200 juta sampai 263 juta per bulan. Oleh karena itu wajar kan kalau misalnya kemudian Ruben minta perincian. Agar kita tahu juga, yang seperti saya katakan, fit biaya anak-anak itu berapa sih per bulan. Jadi biar kita bisa tahu itu, tidak tanpa harus diingatkan oleh wali atau misalnya orang yang memegang hak asuh, kita juga bisa rutin. Ya, tapi kan nggak pernah diberikan. Selain menyentil soal nafkah anak dengan nominal 200 juta hingga 260-an juta rupiah setiap bulan, pihak Ruben Onsu juga menyentil soal tanggihan kartu kredit yang dipegang Sarwenda. Ruben melalui Minola Sebayang juga mempertanyakannya lantaran Ruben selama ini diminta membayar setengah dari pengeluaran kartu kredit Sarwenda. Namun, pihak Sarwenda tidak memberikan apa yang diminta Ruben Onsu, yaitu rincian setiap pengeluaran atau catatan dari kartu kredit tersebut demi transparansi dan tidak ada fitnah ataupun tidak ada yang merasa terbebani. Hal ini bagi pihak Ruben penting untuk melihat apakah yang dibayarkan Ruben selama ini separuh dari pengeluaran kartu kredit tersebut atau justru sepenuhnya. Menurut pihak Ruben Onsu, selama ini pihak Sarwenda justru tidak memberikan rincian pengeluaran yang ia minta. Padahal menurut Ruben hal itu ia minta demi memastikan bahwa uang ratusan juta itu benar-benar digunakan untuk kepentingan anak-anak dan bukan malah diselewengkan untuk kepentingan yang lain di luar urusan anak-anak. Ayah yang memberikan uang untuk anaknya melalui ibu meminta pertanggungjawabkan itu satu hal yang sah dan normal-normal saja. Ketika nggak diberikan, wajar dong kalau misalnya kemudian kita akan menggunakan audit ya, agar pengeluaran itu bisa diaudit dan transparan. Jadi biar ketahuan apakah memang penggunaan uang 200 juta sampai 263 juta itu memang betul-betul untuk kebutuhan anak semua atau tidak. Kemudian termasuk penggunaan kartu kredit gitu misalnya. Apakah memang benar-benar setengah dari penggunaan kartu kredit yang katanya dibebankan ke Ruben itu benar-benar setengah ya, ataukah total dari pemakaian, kan kita nggak tahu karena nggak pernah diberikan itu perincian dan pembuktiannya. Dan tentu juga adalah pertanggungjawaban penggunaannya. Di tengah prahara hak asuh anaknya dengan sang mantan suami Ruben Onsu yang masih memanas, Sarwenda merepost sebuah postingan dengan kata-kata cukukep menyentuh kalbu. Jadilah kuat untuk segala hal yang telah membuatmu sakit. It's okay. Just say, Tuhan itu baik. Sarwenda juga seakan mengatakan bahwa dalam setiap masalah yang dijalani manusia, selalu ada hikmah yang dititipkan oleh Tuhan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.